Jumpa lagi ya dengan Ibu ya, masih di channel yang sama di Indonesia Asyik ya. Mengupas bahasa Indonesia secara asik ya dan menyenangkan ya. Oke, kita mau sambung lagi ya dengan video kita yang sebelumnya mengenai konjungsi ya. Oke, kalau sebelumnya Ibu menjelaskan 15 jenis konjungsi ya. Ini adalah jenis yang sering kali digunakan dalam teks eksplanasi, yaitu konjungsi kausalitas ya, atau konjungsi sebab akibat ya. Ini konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menjelaskan bahwa peristiwa yang satu ya terjadi akibat sebab tertentu ya. Setiap kalimat berperan sebagai anak kalimat atau induk kalimat. Contohnya sebab, karena, sebab itu, dan karena itu. Lalu yang berikutnya adalah konjungsi waktu atau konjungsi kronologis, atau kita kenal dengan istilah konjungsi temporal ya. Konjungsi yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa ya. Jadi seperti Ibu sudah jelaskan tadi, dua konjungsi ini adalah jenis konjungsi yang sering kali digunakan pada teks eksplanasi ya. Jadi ya, pembahasannya Ibu perinci lagi di dua jenis konjungsi ini ya, untuk supaya kalian paham bahwa di teks eksplanasi dua jenis konjungsi ini yang paling sering digunakan. Oke. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan sebab akibat ya. Tadi konjungsi kausalitas atau konjungsi yang tadi yang ke-16 tadi ya, konjungsi yang menggabungkan dua hal ya atau dua klausa yang menggambarkan sebab akibat ya. Konjungsi ini ya contohnya adalah karena, jika, akibat, agar, oleh, sebab, kalau, dan oleh karena itu. Ya, ini adalah contoh konjungsi yang digunakan pada konjungsi kausalitas. Oke, masih nyimak ya, masih semangat ya. Berikutnya, contoh penggunaan konjungsi kausalitas ya dalam kalimat. Jika saya sakit kepala, saya akan ke dokter ya. Atau dia sakit, oleh karena itu dia tidak masuk kerja ya. Ini adalah contoh konjungsi kausalitas ya dalam kalimat ya, dalam penggunaan kalimat. Kalau dalam penggunaan paragraf atau dalam penggunaan teks eksplanasi ya mungkin dalam bentuk paragraf ya. Berikutnya konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang bisa menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda ya. Jadi dua konjungsi ini ya, konjungsi kausalitas dan temporal ini adalah konjungsi yang sering kali muncul dalam teks eksplanasi ya. Jadi kalau yang kausalitas tadi berhubungan dengan sebab akibat, nah kalau yang temporal ini yang berhubungan dengan waktu ya, berhubungan dengan kaitan waktu atau berhubungan dengan kronologis ya. Oke, kata dalam konjungsi ini ya termasuk kata hubung yang sangat erat karena berkaitan dengan masalah waktu ya. Konjungsi temporal ini mempunyai fungsi yaitu untuk menjabarkan secara kronologis dari suatu peristiwa atau keadaan ya. Seperti bilang tadi bahwa kalau pada konjungsi temporal ini berhubungan dengan satu waktu dengan ya, kejadian satu dengan kejadian yang lainnya, maksudnya seperti itu ya. Jadi ada hubungan secara kronologis ya, urutan waktu yang secara kronologis ini dimaksud dengan kausalitas. Oke. Konjungsi terbagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah konjungsi untuk menghubungkan kalimat tidak sederajat ya. Apabila, seraya, bila mana, hingga, sementara, sejak, selama, ketika, semenjak ya. Bila, sambil, sebelum, sampai, demi, sedari, waktu, setelah, sesudah. Ini adalah konjungsi-konjungsi yang menghubungkan kalimat tidak sederajat ya. Jadi kalian harus supaya nggak buka-buka lagi ya, nggak menghafal-hafalkan lagi, setidaknya pahami saja lah kalau misalnya konjungsi yang sering digunakan pada kalimat yang tidak sederajat itu yang seperti apa. Sebelum kelasnya dimulai, Pak Guru meminta kami memperkenalkan diri. Jadi ini adalah contoh yang tidak sederajat ya. Jadi yang tadi yang pertama kelasnya belum dimulai, jadi gurunya mau menjelaskan. Nah terus sebelum itu gurunya juga menyuruh muridnya untuk saling memperkenalkan diri ya, seperti itu. Nah jadi ini adalah contoh kalimat yang tidak sederajat. Sedangkan ya
contoh konjungsi yang sederajat ya, yang seperti ini ya. Sebelumnya, sesudahnya, kemudian, selanjutnya ya. Nah, ini contoh kalimatnya ya. Bersihkan luka pada kakimu, kemudian oleskan obat. Ya, jadi ini masih sederajat ya, masih kaitannya masih sama ya. Jadi yang pertama itu membersihkan luka ya, kemudian si lukanya diberi obat. Jadi itu yang disebut dengan sederajat ya. Jadi kalian harus perhatikan ya. Ini adalah macam-macam konjungsi yang ada di kalimat yang sederajat dengan yang tidak sederajat ya. Seperti itu yang tadi yang harus kalian perhatikan tadi ini ya, contoh konjungsi untuk menghubungkan kalimat yang tidak sederajat ini ya. Apabila, seraya, bila mana, sehingga, sementara, selama, ketika, semenjak, bila, sambil, sampai, dan seterusnya. Ini yang tidak sederajat ya, jadi berbeda konteks. Tapi jika yang sama konteksnya ya, yang sederajat, sebelumnya, sesudahnya, kemudian, dan selanjutnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan Ibu mengenai konjungsi. Ibu harap kalian paham ya mengenai konjungsi ini. Jadi kalau misalnya kalian mulai lupa, boleh kalian tonton ulang lagi ya, boleh kalian simak-simak lagi ya. Atau misalnya kalian mau catat juga inti-intinya, pokok-pokoknya juga nggak masalah ya. Yang penting kalian pahami, kalian mengerti ya. Kalau misalnya masih kurang ngerti, boleh diulang lagi, dibolak-balik lagi ya, itu enaknya ya. Kalau di kelas mungkin kalian bertanya, mungkin pada pertemuan berikutnya lagi ya udah beda lagi ya. Tapi kalau misalnya lewat video ini mungkin kalian lupa atau kalian nggak paham lagi ya, kalian boleh lihat lagi videonya ya, seperti itu. Ibu berharap video ini bisa kalian manfaatkan sebaik mungkin ya, supaya kalian juga semakin paham mengenai bahasa Indonesia ya, bahwa bahasa Indonesia itu adalah asik sebenarnya ya. Jadi oke, kita sudahkan saja materi kita hari ini ya. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya ya. Bye bye, sampai jumpa.